Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini saya akan memberikan rekomendasi, bukan rekomendasi sih ya, bagaimana caranya untuk menjadikan rumah yang biasa seperti ini terasa seperti hotel bintang 5. Menarik banget kan? Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi kita ikuti saya ya. Dan kalau kalian lihat bagian pintu ini kayak biasa aja gitu ya. Pintunya ya dari kayu, kayunya pun dicatnya nggak rata putihnya gitu ya. Kemudian juga ada kayu yang terlihat ngelontok-ngelontok. Apa bosan saya ngelontok? Mengelupas ya kan. Nah, tapi kalau kalian lihat di bagian handle pintunya ini benar-benar kerasa kayak hotel bintang 5. Kenapa? Karena saya nggak usah pakai kunci untuk membukanya. Nah, ini kan nggak bisa dibuka ya. Caranya saya tinggal letakkan fingerprint saya yang udah saya register di handle pintu ini. Tuh kan, tinggal buka. Keren banget gak? Nah, dan juga ada opsi lain. Jadi kalau misalkan mungkin jari kalian patah ya, ketinggalan di mana gitu, kita juga bisa pakai kartu. Tapi amit-amit ya, jangan sampai jari patah ya. Astagfirullahaladzim, maaf. Nah, kita bisa pakai kartu nih. Namanya adalah Smart L. Kita bisa tempelkan seperti ini. Nah, bener-bener kayak hotel ya. Dan yang menarik, kalian juga bisa pakai KTP atau SIM kalian dengan cara menghubungi provider dari Smart L ini. Dan kalau misalkan suatu saat error, handle pintunya error atau gimana, kita juga bisa pakai kunci. Jadi balik lagi ke sistem tradisional. Yang kuncinya itu ada di bagian bawah sini. Jadi kalau misalkan fingerprintnya error atau mungkin ininya error atau mungkin baterainya habis, kita bisa pakai kuncinya. Nah, sekarang akan kita bahas sebenarnya ini apa dan bagaimana cara menggunakannya. Nama produknya adalah Smart L. Ini adalah produk dari PT Biru Internasional. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Nah, ini adalah smart handle atau handle pintu pintar yang secara desain menurut saya desainnya ini benar-benar terlihat modern dan juga minimalis banget. Kalau soal build quality menurut saya juga sangat oke karena bagian ini ya, bagian handle ini pakai aluminium. Dan area handle yang warna hitam ini juga pakai aluminium. Kemudian di bagian sininya fingerprint yang tadi. Yang plastik adalah bagian LED-nya ini. Nah, bagian LED-nya ini plastik. Oh iya, satu lagi saya hampir lupa. Kita juga bisa membukanya pakai password. Jadi kalau kalian pernah nonton drama Itaewon Class ya, kalau nggak salah itu pas di apartemen kan dia masukin password. Jadi kita tinggal touch aja yang bagian sini, kemudian masukin password. Tuh. Ya, jadi dia bisa pakai fingerprint, bisa pakai kartu, bisa pakai password, dan bisa pakai kunci manual yang letaknya ada di bawah sini. Dan handle pintu ini menggunakan baterai, karena kalau nggak pakai baterai gimana caranya dong ya. Jadi dia harus pakai baterai yang letak baterainya itu ada di bagian belakang sini. Nah, semuanya aluminium dan ini juga plastik. Bagian cover baterainya ini plastik. Dan untuk baterainya ini gampang banget, kalian bisa cari di supermarket terdekat karena baterainya AA biasa seperti ini. Kemudian kita tinggal colokkan lagi nih. Kemudian di bagian handle interiornya yang bagian dalam itu berbeda dengan eksterior. Kalau eksterior bagian handle-nya kan normal seperti biasa ini ya. Cuman kalau di bagian dalamnya berbeda. Nah, jadi kalau misal kita membuka di bagian dalam kita nggak perlu lagi fingerprint karena kan kita udah di dalam, ngapain pakai fingerprint ya kan? Kita tinggal buka seperti ini, jadi digeser 2 kali dia akan membuka langsung. Jadi yang bagian orang dalam itu nggak perlu pakai fingerprint ataupun kunci. Dan untuk cara memasang handle pintu dari Smart L PT Biru Internasional ini gampang banget kok. Jadi dalam paket pembeliannya kalian akan mendapatkan 2 handle pintu ya. Jadi ada bagian eksterior dan bagian interior beserta LEDs atau kunciannya yang ada di pinggir sini ya. Ini ada tulisannya Smart L seperti ini. Nah, cara memasangnya sebenarnya mudah dan mirip banget dengan pasang handle tradisional. Di dalam paket pembeliannya pun juga tersedia buku panduan termasuk ukurannya. Jadi lengkap dan gampang banget. Kemarin kesusahan saya karena bagian LEDs-nya ini. Jadi kalau kalian lihat ya di bagian sini kan ini adalah ukuran awal LEDs dari pintu saya yang sebelumnya.
Dan untuk latch-nya itu lebih panjang yang milik Smart L ini. Jadi saya harus tatakin dulu kayunya sampai pas dengan ukurannya Smart L ini. Mungkin kendalanya cuma di situ sih. Untuk pemasangan lain gampang. Mungkin perbedaan lain juga ada soket. Jadi di bagian interior dan juga eksterior itu ada terdapat soket agar baterainya ini juga untuk masuk ke bagian eksterior. Itu aja. Untuk sistem pemasangan lain benar-benar sama seperti memasang handle tradisional. Sekarang bagaimana caranya kita bisa meregister fingerprint yang ada di handle pintu ini. Jadi caranya gampang banget. Jadi untuk setup awal kalian bisa touch aja di bagian sini ya. Kemudian kalian bisa tekan yang kayak icon undo ini. Nah, kemudian di layarnya akan verify master. Intinya seperti itulah. Kemudian kita masukkan password karena ini saya sudah koneksikan dengan password saya ya. Kemudian kalian bisa setup nih. Nah, misalkan kalian mau add fingerprint, kalian tinggal tekan tombol enter yang di sini. Kemudian add master atau add user dan dia bisa 100 fingerprint. Jadi untuk master itu bisa fingerprint, 3 fingerprint dan untuk user dia bisa 97 user. Berarti kalau misalkan di rumah kalian ada 100 orang itu masih bisa. Tapi nggak mungkin juga di rumah ada 100 orang ya kan? Kemudian kalau misalkan kalian mau pakai password ya kalian tinggal masukkan password di sini. Nah, ini adalah opsi kalau misalkan pakai password. Kemudian ini juga bisa pakai kartu. Nah, ini adalah kartu yang menurut saya menarik. Karena PT Biru Internasional juga bisa membuat KTP atau SIM kalian menjadi kartu untuk membuka pintu dan menurut saya itu keren banget sih ya. Kemudian kita juga bisa lihat di sini sistem setting, jadi ada turn on voice, turn off voice. Nah, ini gunanya adalah ketika saya buka tadi itu akan ada kayak semacam suara welcome back kayak gitu. Kemudian ada dismantle alert. Nah, ini dismantle alert ini saya turn on kan. Kenapa saya turn on kan? Karena handle pintu ini kan modern ya, apalagi mungkin kalian udah lihat saya review ini, kemudian kalian pasti tanya, wah ini kan handle-nya bagus, modern, minimalis, kalau misalkan ada maling gimana? Nah, dismantle alert tadi, kalau misalkan ada orang yang pengen mencoba untuk menjabut handle-nya secara paksa, itu akan bunyi alarmnya. Kemudian juga ada sistem query, jadi ini untuk storage status, version, unlock record. Unlock record ini siapa aja yang udah buka jam berapa, jadi kalian bisa tahu siapa aja yang buka pintu. Tapi ini ya nggak pernah saya lihat karena yang buka pintu di sini banyak banget orang. Mungkin kalian butuh security yang benar-benar ekstrim gitu ya, kalian bisa pakai yang itu tadi. Kemudian selain alarm untuk mencongkel handle pintunya ini, kalian juga bisa tahu apakah kalau misalkan nih, saya misalkan salah fingerprint sampai 10 kali, dia juga akan bunyi alarmnya. Jadi kalau misalkan ada tamu tak diundang, kemudian sok-sokan nyoba fingerprint gitu, dia akan bunyi alarmnya. Kemudian siapapun yang mencoba untuk mencongkel masuk secara paksa, itu juga bunyi alarmnya. Jadi menurut saya ini keren banget sih ya. Nah, jadi ini adalah alarm ya, sama seperti di mobil. Jadi kalau misalkan mobil itu kan kalau ada getaran dia akan bunyi ya. Ini kalau misalkan ada yang mengocak-ngocak atau memaksa itu juga akan bunyi. Atau ada orang yang sok-sokan, kayaknya fingerprint saya di sini deh itu, tapi nggak ke register, itu juga akan bunyi. Jadi kalau misalkan salah terlalu banyak dia akan bunyi. Kalau misal ada yang mau jebol, karena kan ini lumayan mahal ya handle pintunya ya, 1,8 juta. Dan kalau misalkan ada yang jebol, itu juga akan ada suara alarmnya. Jadi kita tinggal lari aja, nangkep Tito yang bisa ngambil ya. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Smart Handle dari PT Biru Internasional dan bagaimana caranya membuat pintu biasa yang terlihat sederhana ini menjadi lebih istimewa dan mewah dengan handle pintu dari Smart L ini. Kesimpulannya, sekarang kita mungkin bahas harganya dulu ya. Untuk harganya sekitar 1,8 juta. Memang lumayan mahal untuk sebuah handle pintu, tapi mengingat fiturnya ini safety banget, jadi menurut saya ya worth it banget. Karena di dalam rumah itu kan terdapat komponen-komponen di video saya yang lumayan harganya. Jadi kalau saya investasi di sebuah handle pintu yang harganya 1,8 juta, menurut saya sih worth it. Dan keuntungan lain, karena saya ini orangnya lupaan ya, karena kalau misalkan saya bawa kunci seperti ini, biasanya saya lupa naruh kunci mobil, kunci rumah, itu saya lupa naruh. Dan kalau pakai ini, saya kan nggak mungkin lupa naruh fingerprint saya ya kan, jadi nggak mungkin lupa naruh. Dan praktis banget, nggak usah pakai kunci, bisa pakai kartu juga, dan juga bisa pakai password. Kalau misalkan suatu saat mungkin ada tamu di rumah ya, kemudian saya lagi di luar, masukin aja pakai password gitu kan lebih enak gitu. Jadi dari segi safety aman, dari segi praktis lebih praktis, dari segi desain menurut saya juga modern,
minimalis dan terlihat lebih mewah. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi dan saya masuk ke rumah dulu. And see you. Bro Pin, sebentar. Nah, itu kan Bro Pin. Nah, udah bener. Bye-bye.